Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Trisni Setiawati dengan NPM 1137. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kesenian tradisional, yaitu kesenian wayang kulit. Buat teman-teman semua, pasti udah gak asing dong dengan kesenian wayang kulit ini. Tapi yang akan saya tanyakan, kira-kira kapan nih terakhir kali kalian dengar tentang kesenian wayang kulit ini? Pasti udah lama banget dong ya. Nah, itu yang akan saya bahas di sini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, kita kenalan dulu nih dengan kesenian wayang kulit. Jadi, kesenian wayang kulit ini pada awalnya muncul sekitar pada tahun atau pada abad 1 Masehi. Nah, yang pada saat itu kesenian ini itu digunakan untuk sebagai penyebaran agama Hindu dan Buddha. Dengan cerita yang dibawakan oleh dalang. Siapa itu dalang? Dalang adalah seseorang yang menyampaikan cerita atau sebagai narator dalam pertunjukan tersebut. Nah, cerita yang disampaikan oleh si dalang ini yaitu seperti Mahabharata, kemudian Ramayana. Itu sebagai contohnya. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya zaman, kesenian wayang ini tidak lagi menyebarkan ajaran agama Hindu dan Buddha. Namun, oleh para wali songo, ketika Islam masuk ke Indonesia, para wali songo ini menggunakan kesenian pewayangan ini untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Dan ceritanya pun diubah teman-teman. Bukan lagi cerita atau kisah tentang Mahabharata dan Ramayana, namun cerita yang digunakan adalah cerita yang bersumber dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kepenamaan wayang ini. Nah, wayang ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya itu bayangan atau gambar. Kemudian kulit. Kenapa dinamakan kulit? Ya karena wayang yang digunakan dalam pertunjukan wayang kulit ini adalah wayang dengan berbahan dasar kulit. Jadi namanya wayang kulit. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, teman-teman di sini ada contoh gambar, teman-teman. Yang paling ujung kiri di sini ada gambar wayang yang paling besar ini. Nah, ini adalah contoh gambar wayang Arjuna. Arjuna ini adalah salah satu tokoh dari kisah Mahabharata. Arjuna ini merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Jadi, Arjuna ini anak tengah-tengah. Nah, 5 bersaudara ini yang biasa kita sebut sebagai Pandawa Limo. Pasti teman-teman tahu dong itu cerita Pandawa Limo itu. Kemudian di sebelah kanannya ini, nah ini yang paling atas dari gambar kecil-kecil ini adalah contoh ketika kita memposisikan sebagai penonton. Ketika kita melihat ke panggung, yang akan kita lihat adalah sebuah kain putih atau layar gitu. Nah, kemudian yang kita lihat adalah bayangan yang muncul di sana, yaitu bayangan wayang-wayang tadi. Kemudian di bawahnya ini adalah gambar dalangnya. Dalang ketika memainkan wayang-wayang tersebut. Kemudian di gambar paling bawah ini, nah ini tuh gambar yang diambil dari belakang panggung. Ini paling depan ada dalang, kemudian di belakangnya dalang ada sinden. Nah, kemudian ada para penabuh gamelan. Kenapa ada mereka? Karena ketika pertunjukan perwayangan ini berlangsung itu diiringi dengan musik-musik gamelan dan nyanyian dari sinden ini. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini adalah topik pembahasannya. Topik utama pembahasan dari saya, yaitu kekhawatiran di era modern seperti sekarang ini. Di era yang teknologinya udah berkembang pesat gitu. Ini akan menjawab kenapa sih kok sekarang
jarang banget dengar tentang wayang. Nah, zaman sekarang itu anak mudanya lebih suka ke budaya-budaya barat, budaya asing yang baru masuk ke Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan jumlah penonton atau peminat dari kesenian wayang ini berkurang. Nah, karena semakin berkurang, jadilah kesenian wayang ini tuh jadi langka gitu, jadi susah untuk ditemui di zaman sekarang ini. Ditambah lagi, televisi pun jarang banget menayangkan kesenian wayang ini. Paling ada beberapa channel gitu yang menayangkan wayang, tapi bisa dihitung jari lah. Kemudian kurangnya perhatian dari pemerintah itu juga menambah tertinggalnya kesenian wayang ini. Kesenian wayang ini tuh sekarang dianggap seperti udah gak zaman lagi, ngapain nonton wayang gitu. Tapi di era modern seperti sekarang ini, di teknologi yang udah lebih maju seperti sekarang ini, itu tuh ada dampak positifnya buat kesenian wayang ini. Meskipun dampak positifnya gak banyak, tapi ada teman-teman, yaitu dengan mempermudah penonton dari luar yang mungkin peminatnya itu bukan berasal dari Jawa asli atau mungkin bahkan dari luar negeri. Buat penonton yang berminat untuk menonton wayang atau mempelajari kesenian wayang, mereka bisa melihat di YouTube atau di sosial media. Nah, itu yang menjadi satu hal yang mempermudah mereka untuk menonton wayang. Jadi, buat para peminat yang mungkin jauh banget dari lokasi penayangan atau pementasan wayang ini, mereka tidak perlu mengeluarkan uang banyak buat nonton secara langsung di lokasi. Mereka bisa live streaming atau mungkin mereka bisa menonton tayangan ulang di YouTube atau di sosial media lainnya. Nah, itu saja dari saya, presentasi dari saya mengenai kesenian wayang kulit yang merupakan tugas video dari mata kuliah berbicara. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya harap semoga teman-teman mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi saya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.